Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, maupun malam pada seluruh teman-teman serta dosen yang berbahagia. Semoga kalian diberikan kesehatan selalu sehingga dapat menjalani kegiatan sehari-hari dengan lebih baik. Kami dari kelompok 3, kami bawa satu hal ini terkait Samsung. Untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama adalah saudari Isna Nurfaiza dengan NPM 058, selanjutnya Wan Gunan Al-Qudsi dengan NPM 081, selanjutnya ada Eka Septiani Putri dengan NPM 097, selanjutnya ada Mizan Sa'aroni dengan NPM 023, kemudian ada Syafiq Ibnu Balkhi dengan NPM 100, Zaira Najla SP dengan NPM 105, selanjutnya ada Lydia Anggera Amelia dengan NPM 112, kemudian Muhammad Azizul Hakim NPM 114, Adinda Khairunisa NPM 132, Aryo Fanur Umami NPM 135, dan yang terakhir Taufik Nur Hidayatullah NPM 144. Selanjutnya kami akan masuk kepada sejarah singkat dari perusahaan Samsung, sejarah serta profil yang akan dibawakan oleh saudari Isna. Pada saudari Isna, saya persilahkan. Sejarah yang singkat dari Samsung. Samsung merupakan perusahaan elektronik dengan produk smartphone-nya yang sangat diminati masyarakat Korea Selatan. Hanya smartphone, berbagai alat elektronik lainnya seperti TV, laptop, tablet, dan banyak lagi. Di Samsung bernama Lee Byung-chul yang ada pada layar tersebut dan gambar dari pendiri Samsung. Terus menjadi elektronik tahun 1938 Samsung mulai masuk. Samsung merupakan perusahaan setelah Perang Korea muncul meluaskan bisnisnya ke bidang tekstil dan pembangunan pabrik wol yang terbesar di Korea Selatan. Pada tahun 1969, Samsung mulai masuk ke sektor industri elektronik. Sejak memasuki sektor elektronik, perusahaan yang didirikan oleh Lee Byung-chul ini diberi nama Samsung Elektronik. Kata Samsung memiliki arti 3 bintang yang memiliki makna bersinar layaknya bintang di langit, besar, kuat, dan abadi. Nah, layar tersebut merupakan gambar pertama dari perusahaan Samsung sebelum mengalami perubahan. Oke, selanjutnya bisa dituliskan oleh Laira. Pada tahun produk pertama yang diluncurkan Samsung yakni TV hitam putih yang dikeluarkan pada tahun 1971 dan sudah menjadi produk unggulan Samsung. Dengan waktu yang cepat, Samsung sudah menjadi produsen terkemuka di Korea Selatan. Yakni pada tahun 1971, Samsung mulai mengekspor TV-nya ke Panama. Dan pada tahun 1975, Samsung pun mengeluarkan produk lainnya, yaitu mesin cuci, kulkas, pendingin, dan pendingin udara, atau biasa kita sebut dengan AC. Bisa ke slide selanjutnya. Samsung pertama kali membuka kantor di luar negeri, tepatnya di Amerika Serikat, pada tahun 1978. Dan sudah memproduksi 4 juta unit TV hitam putih yang membuat Samsung menjadi salah satu produsen terkemuka. Tak hanya di Korea Selatan, tetapi juga di kancah global. Pada tahun tersebut, Samsung juga mengembangkan microwave pertama yang ada di dunia. Dan setelah melewati krisis keuangan Asia pada tahun 2007, Samsung mampu mencapai 100 miliar US dollar penjualan. Samsung pun kemudian menjadi salah satu dari 3 perusahaan elektronik yang memiliki konsumen teratas di dunia. Tepatnya pada tahun 2010,
Samsung meluncurkan seri ponsel pintar, yakni Galaxy, yang menjadi smartphone terlaris di dunia. Selanjutnya, struktur organisasi Samsung. Berikut ini adalah struktur organisasi Samsung. Samsung memiliki struktur organisasi berbentuk desain produk global. Keunggulan dari desain struktur ini adalah: 1. Memfokuskan tiap departemen pada satu produk atau kelompok produk, sehingga proses produksi semakin efisien dan inovatif. Kedua, memungkinkan manajer mengkoordinasikan berbagai fasilitas produksi dengan biaya manufaktur rendah dan penerapan teknologi baru dapat dilakukan secara cepat dan fleksibel. Ketiga, desain ini juga memfasilitasi pemasaran produk global dengan memberikan fleksibilitas dalam memperkenalkan, mempromosikan, hingga mendistribusikan setiap produk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dinda. Kemudian, pembagian departemen-departemennya terdiri dari: 1. Penjualan dan pemasaran, yaitu melengkapi bisnis dengan alat yang tepat untuk membantu perusahaan berkembang dan menghubungkan produk dengan pelanggan. 2. Penelitian dan pengembangan, yaitu untuk mengembangkan produk dan penyedia solusi perangkat lunak baru untuk menciptakan alat yang lebih baik. 3. Ada desain, itu untuk menciptakan pengalaman intuitif dan indah yang bermanfaat untuk meningkatkan cara pelanggan dan dalam menggunakan produk. Dan terakhir itu ada manajemen umum, yaitu menciptakan dampak dalam skala global dengan mengelola sumber daya dan mendukung operasi bisnis. Selanjutnya masuk ke dalam kebijakan-kebijakan Samsung yang akan dibacakan oleh Saudari Aira. Signal dengan bisnis raksasa yang merajalela di seluruh negara di dunia, Samsung berbisnis dengan sah dan etis dengan mengakui dan menganalisis perbedaan undang-undang, peraturan, dan praktik di masing-masing negara. Dalam mengelola kepatuhan dan risiko etis secara sistematis, Samsung memiliki pedoman perilaku global dan pedoman perilaku bisnis Samsung yang memandu seluruh karyawan dalam mengambil tindakan dan penilaian yang matang. Samsung mengoperasikan organisasi khusus di setiap divisi atau departemen bisnis dan kantor regional luar negeri untuk mengelola masalah kepatuhan terkait pada setiap bisnis dan wilayah tersebut. Selanjutnya, Samsung memiliki 3 kebijakan umum. Yang pertama, pedoman perilaku global, yang diungkapkan pada pemasok, pelanggan, dan pemangku kepentingan eksternal, serta karyawan melalui situs web manajemen etika, dan menyediakan saluran untuk melaporkan setiap pelanggaran standar etika. Yang kedua, pedoman perilaku bisnis karyawan, berfungsi sebagai standar etika bagi seluruh karyawan yang telah diterjemahkan ke dalam 15 bahasa, dan diunggah dalam internet internal Samsung. Perincian tersebut dibagi melalui pelatihan audio atau visual kolektif online pada seluruh karyawan di dunia setiap tahunnya. Dan yang ketiga, kebijakan privasi. Kebijakan privasi dibuat dengan standar global, serta mengembangkan kebijakan terkait sesuai dengan kondisi regulasi dan karakteristik di wilayah tertentu. Panduan informasi pribadi dan panduan manajemen pemrosesan data informasi secara global dioperasikan menggunakan sistem yang nantinya diterapkan ke dalam perilaku bisnis sehari-hari milik Samsung. Serta Samsung juga terus melakukan peninjauan dan menawarkan pelatihan di seluruh perusahaan untuk menghasilkan performa yang baik. Nah, sembari berjalannya perusahaan Samsung ini, tentunya ya dalam proses perjalanan memerlukan berbagai investor. Selanjutnya, terkait investor dan hubungan kerjasama akan dibahas oleh Saudara Taufik. Pada Saudara Taufik, silakan. Oke, next. Sebagai perusahaan besar, Samsung tentunya memiliki beberapa investor dan juga kerjasama dengan beberapa negara, serta perusahaan yang ada di dunia, baik kerjasama pengembangan produk dan pengembangan pabrik sebagai basis dan sistem pemasaran dari Samsung sendiri. Yang tentu saja memiliki tujuan untuk memangkas biaya produksi dan memaksimalkan profit.
Berikut ini beberapa kerja sama perusahaan Samsung. Pada tahun 2014, Samsung bekerjasama dengan Ericsson dan Google dalam rangka mengurangi selisih hak paten. Ericsson merupakan perusahaan dari Swedia yang bergerak pada bidang pembuatan perangkat telekomunikasi, sedangkan Google merupakan salah satu perusahaan bergerak di bidang internet. Pada 2016, kerjasama dengan Iflik, yakni perusahaan penyedia layanan video dan demand asal Malaysia. Tujuannya adalah agar Samsung dapat memperkaya konten di Smart TV yang akan dijual. Pada tahun 2018, Superquad Hubungan melakukan program penelitian keterampilan yang diikuti oleh 20 orang Asia Tenggara, yakni antara lain dari negara Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Malaysia. Pada 2016, Samsung bekerjasama dengan Lazada dalam rangka promosi produk baru Samsung. Target pasar Samsung yakni Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Vietnam. Kemudian Samsung bekerjasama dengan Apple yang memiliki tujuan agar Apple dapat dalam membentuk kerjasama aplikasi di mana Samsung TV berencana menambahkan iTunes. Kerjasama ini dapat berupa pertukaran aplikasi yang dilakukan Samsung dan Apple. Samsung Indonesia Cerdas merupakan bentuk kerjasama antara PT Samsung Electronics Indonesia dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kompetensi pendidikan, tenaga pendidikan, dan peserta didik lewat pendidikan Samsung Tech Institute. Samsung juga memfasilitasi lulusan STI di afiliasi perusahaan Samsung. Saat ini telah ada 59 SMK yang mengimplementasikan STI. Tidak juga hanya itu, Samsung juga membangun pabrik di Amerika sebagai program pengembangan chip yang sedang dikembangkan oleh perusahaan ini. Serta Samsung juga bekerja sama dengan pabrik Hyundai dan SK. Tidak hanya itu, pemegang saham mayoritas Samsung adalah perusahaan luar negeri seperti Samsung Electronics, memegang saham sebesar 19,58% dan layanan pensiun Korea Selatan sebesar 7,9%. Next. Oke, setelah mengetahui latar belakang informasi sejarah serta struktur, bahkan hingga investor-investor dari Samsung, selanjutnya kita juga perlu mengetahui terkait dengan basis produksi dari Samsung itu tersendiri, yang akan dibawakan oleh Saudara Yova. Pada Saudara Yova, saya persilakan. Oke, baik. Menurut laporan dari media lokal Korea Selatan, negara yang disebut-sebut akan menjadi lokasi pabrik baru Samsung dari Vietnam adalah Indonesia dan India. Samsung sendiri memiliki strategi baru dalam produksinya secara global. Vietnam yang awalnya merupakan negara tempat basis produksi Samsung, ini akan dipindahkan ke negara Indonesia dan India. Nah, nantinya proses perpindahan basis produksi ini akan dilakukan secara bertahap. Samsung memiliki pabrik di Indonesia, yaitu di kawasan industri Jababeka, Cikarang, Bekasi, yang diresmikan sejak tahun 2015. Pabrik ini memiliki nilai investasi sekitar 20 sampai 23 juta dolar Amerika Serikat. Alasan dibalik perpindahan manufaktur dari Vietnam adalah karena upah buruh di negara tersebut yang mengalami kenaikan. Oke, next. Bisa ke slide berikutnya? Oke, tadi ini yang dibahas oleh Saudara Yova ya, terkait dengan lokasi produksinya. Bisa ke next slide-nya lagi? Oke, terkait dengan bentuk produknya serta produk unggulannya akan dibahas oleh Saudara Safik. Pada Saudara Safik, saya persilahkan. Oke, jadi Samsung ini lebih suka untuk menciptakan produk-produk high-end yang tentunya bisa menawarkan stylish best price produk. Jadi produk high-end itu seperti DRAM, SRAM, flash memory, lalu CDMA, mobile phone, lalu komputer, ada TV yang layarnya gede, ada DVD player, ada MP3 player, dan banyak lagi. Nah, terus produk unggulan ini dari perusahaan Samsung ini sendiri ialah dari penjualan smartphone
yang setiap tahunnya senantiasa menciptakan inovasi-inovasi terbaru untuk bersaing di pasar global. Mohon maaf. Lalu pada tanggal 31 Maret tahun 2023, perusahaan ini membukukan pendapatan konsolidasi sebesar 63,75 triliun won. Nah, turun 10% dari kuartal sebelumnya. Karena belanja konsumen secara keseluruhan melambat di tengah lingkungan ekonomi makro global yang tidak pasti. Laba operasional mencapai 0,64 triliun won karena divisi DS atau Device Solution mengalami penurunan permintaan, sedangkan laba divisi DX atau Device Experience meningkat. Nah, hasil dari divisi DX ini meningkat berkat penjualan yang kuat dari seri premium Galaxy S23 serta campuran penjualan yang ditingkatkan yang berfokus pada TV premium. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya masuk kepada bagian subbab terkait pemasaran produk Samsung yang akan dibawakan oleh Saudara Azizul. Pada Saudara Azizul, saya persilahkan. Oke, terima kasih Saudara WG. Apakah suara saya terdengar jelas? Baik, terdengar dengan jelas. Oke, tentunya pemasaran suatu perusahaan tentu menjadi sebuah hal yang sangat tidak bisa diremehkan, terutama dari perusahaan Samsung sendiri yang menjadi salah satu perusahaan besar di bidang teknologi yang berasal dari Asia dan berhasil menembus pasar global sangatlah menakjubkan karena tidak banyak perusahaan Asia yang dapat mencapai hal tersebut. Pada produk awal mereka sendiri, Samsung menggunakan metode pemasaran dengan harga yang rendah, sembari bersaing dengan merek dagang terkenal lainnya pada masa itu. Seiring waktu, Samsung menjadi perusahaan yang inovatif dalam mengembangkan jenis produknya, sekaligus berkampanye membangun citra stylish berkualitas tinggi, namun dengan harga premium, sehingga dapat menggait pasar generasi muda dan juga pelanggan kelas atas seluruh dunia. Untuk tetap berinovasi, Samsung sendiri sangat berkompetitif dalam tujuannya menjadi pionir teknologi baru. Ketika krisis ekonomi pada 2008 sampai 2009, Samsung menghabiskan lebih dari 7 miliar dolar untuk penelitian dan pengembangan produk perusahaannya saja. Samsung sangat mengupayakan produk ciptaannya memberikan manfaat yang sekiranya akan sepadan dengan harga beli konsumen. Selain manfaat, Samsung juga menyediakan berbagai pilihan produk dengan gaya dan kualitas serta harga yang variatif untuk kepuasan konsumen tentunya. Dengan strategi ini, Samsung dapat menggait konsumen dari berbagai kelas sosial. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Azizul. Mungkin karena sedang ada azan, kita sama-sama sembari mendengarkan terlebih dahulu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaklumi serta menghargai kita menghargai azan terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk kepada bagian perusahaan Samsung yang juga mengiklankan produk mereka agar pelanggan mendengar pembaruan produk mereka serta mengetahui apa keunggulan produk baru tersebut. Sehingga dengan ini memunculkan sebuah ketertarikan dalam memiliki produk baru yang telah dipasarkan. Harga produk yang ditetapkan juga berubah seiring munculnya produk-produk baru lainnya. Kemudian, Samsung juga mempromosikan produk barunya melalui sponsorship, salah satunya melalui sponsor Idol, yang merupakan salah satu strategi marketing yang sangat cemerlang dan merupakan salah satu strategi yang menaikkan jumlah penjualan merek dagang Samsung sendiri. Meskipun, terkadang profit penjualan Samsung cenderung menurun. Sebagian besar konsumen Samsung, terlebih produk smartphone, berasal dari pasar idola. Seperti yang kita lihat, di sini grafik juga menunjukkan bahwa penjualan Samsung yang meningkat setelah adanya responden yang jawab setelah berhubungan dengan sponsorship-nya dengan BTS. Selanjutnya, salah satu contohnya juga yakni dengan kerjasamanya dengan salah satu artis Korea, yakni yang sering disebut-sebut dengan Suga, yang ia mengatakan tidak ada handphone lain selain Samsung Galaxy. Dengan sebuah kata-kata yang seperti ini, pada akhirnya menjadi suatu
ketertarikan kepada konsumen yang kemudian mendatangkan konsumen-konsumen baru yang entah yang senang dengan idolnya tersendiri maupun yang senang dengan kualitas handphone tersebut. Baik, selanjutnya. Nah, di sini juga kita mengutip sebuah kalimat dari Lee Kun-hee yang mana ia pernah menjadi leader dari Samsung sendiri. Yakni kita harus membuat budaya perusahaan kita lebih terbuka, fleksibel, dan inovatif. Ya, benar sekali. Tentu saja hal seperti ini diperlukan agar ketahanan suatu pabrik atau produsen itu dapat terus bertahan mengikuti perkembangan zaman. Baik, itu saja. Mungkin apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di berikutnya. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Apabila ada kekurangan serta kesalahan, mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.